Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik sahabat Risa, dimanapun Anda berada, kami akan menyapa terlebih dahulu dimanapun Anda berada ya. Mungkin saat ini lagi memulai aktivitasnya ya, mungkin baru mempersiapkannya, atau mungkin sudah dalam perjalanan ya. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami sapa juga Bapak Ibu pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah sahabat Risa, kali ini kita hadir dengan tema yang baru, yaitu Digital Dilema Screen Time dan Perkembangan Komunikasi Anak. Dan tentunya saya sudah menghadirkan narasumber yang tidak asing nih bagi sahabat Risa. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Dr. Ardina Nur Pramudita, spesialis KFR. Assalamualaikum Dr. Dita. Waalaikumsalam Dr. Gita. Bagaimana kabarnya hari ini Dr. Dita? Alhamdulillah, di tengah panasnya cuaca tetap panas juga semangat kita ya. Harus ini menyala gitu ya dokter ya, harus menyala ya. Jadi walaupun panas tapi kita tetap harus semangat. Gitu. Iya. Dokter, ini nama kita agak-agak mirip ya dokter ya. Dita betul. Dan Gita. Iya. Jodoh mungkin ya, baik dokter. Iya, nah ini kita udah kali kesekian nih dokter Dita berkunjung di rumah ASI gitu ya dokter. Nah kita ini dengan tema yang baru tentang screen time. Nah screen time ini kan karena sekarang ya tidak memungkiri ya dokter ya, dunia digital makin maju, pergadgetan juga, bahkan anak-anak di bawah usia 5 tahun sudah dikasih gadget. Iya betul. Nah kira-kira itu pasti bikin momi-momi di luar sana tuh bingung gitu ya. Karena kalau misalkan mau makan harus pakai gadget, harus nonton dulu gitu kan, ketergantungan. Kemudian nggak mau tidur kalau nggak nonton dulu gitu ya dokter ya. Nah tentunya ya di sini sebenarnya screen time itu apa sih dok? Oke, jadi sebelum kita masuk membahas tentang screen time positif dan negatifnya, kita harus tahu sebenarnya screen time itu apa. Baik. Kadang orang-orang berpikir screen time itu hanya waktu penggunaan HP atau gadget atau gawai, tapi sebenarnya enggak sih. Screen time itu adalah durasi penggunaan layar. Layar yang dimaksud di sini adalah semua layar elektronik, baik itu televisi, komputer, bermain video game PS mungkin, kemudian baru gadget atau gawai atau yang kita kenal smartphone. Gitu. Jadi semuanya, termasuk mungkin yang dewasa juga screen time-nya berlebihan. Nah, ini kita juga harus kaji lagi. Baik dokter, berarti durasi ya penggunaan gadget itu dokter ya. Nah bisa TV, bisa HP, bisa tab, pokoknya yang gawai ya dokter ya, elektronik seperti itu. Nah sebenarnya screen time ini manfaatnya apa sih dok? Oke, screen time itu pasti jelas bermanfaat ya. Ada manfaatnya, ada positifnya, karena teknologi itu pasti akan sangat membantu kita. Jadi manfaat yang pertama adalah mendekatkan yang jauh. Asik. Iya. Jadi mungkin anak-anak yang tinggalnya jauh dari orang tuanya karena orang tua bekerja, harus bersamanya, itu bisa berkomunikasi lewat layar, lewat video call. Kemudian anak yang sudah lebih besar usianya bisa dengan mudah mencari informasi lewat gadget, informasi yang positif. Wawasannya bertambah, bisa belajar. Kemudian adaptability seorang anak juga akan lebih mudah karena sudah beradaptasi dengan teknologi. Mereka mungkin lebih pintar menggunakan gadget. Itu positifnya. Iya, tapi di dunia ini tentu saja kan seperti koin itu ada dua sisi ya. Selain ada positif juga ada negatifnya. Baik. Nah, ini screen time berarti intinya biar ini ya membatasi ya dokter ya durasinya ya. Baik. Nah, kalau tadi ada istilah mendekatkan yang jauh. Nah, kalau misalkan adiksi atau ketergantungan tentunya menjauhkan yang dekat. Iya, betul. Nah, itu gimana dok kira-kira? Apa itu gadget addiction itu gimana sih dok? Iya, gadget addiction itu adalah ketika penggunaan sebuah gadget atau gawai itu sudah mengganggu fungsi keseharian seseorang. Kalau pada dewasa mungkin jadi acuh terhadap sekitar, pekerjaannya jadi terlalaikan. Tapi kalau untuk anak malah lebih besar lagi pengaruh gadget addiction gitu. Nanti yang akan kita bahas. Baik dokter. Nah baik dok, kalau kita lihat sebenarnya penggunaan gadget ya ada manfaat positifnya tadi seperti yang sudah dipaparkan. Nah sekarang yang efek negatifnya apa saja? Nah efek negatif ini akan muncul ya, akan terlihat jika penggunaan gadgetnya berlebihan gitu. Jadi yang negatif pada anak-anak itu karena
penggunaan gadget itu hanya stimulasinya satu arah, dia bisa mengganggu fungsi prefrontal cortex, yaitu adalah fungsi bagian otak kita yang berfungsi untuk mengontrol emosi, kemudian mengontrol diri, problem solving, decision making gitu. Mungkin saat anak-anak tidak terlihat tuh, masih kecil, tapi ketika dia mulai masuk ke usia sekolah, dia mulai bersosialisasi dengan teman-temannya, itu akan kelihatan dia kok cenderung mudah marah, kemudian cenderung tidak bisa menentukan keputusan yang simpel-simpel, kayak misalnya, oh saya mau mainan ini gitu, masih galau dia, kayak simpel. Kemudian juga karena dia negatifnya lagi, kalau dia fokus pada gadget, dia akan menjadi sulit berkonsentrasi pada dunia nyata. Baik. Ya, jadi selain dia terganggu fungsi decision makingnya, dia kan juga kalau main gadget terus jadi sulit berkonsentrasi pada dunia nyata. Karena sulit konsentrasi pada dunia nyata, dia kesulitan untuk menerima hal baru, untuk belajar hal baru. Misalnya kalau pada anak-anak di bawah usia 2 tahun, dia akan kesulitan mendengar kosakata atau belajar kosakata. Gitu. Kemudian karena kesulitan untuk belajar kosakata, dia akan cenderung bermasalah pada kemampuan berbahasa yang nantinya akan kita bahas. Baik, dokter. Berarti cukup banyak ya banyak efek negatifnya. Belum lagi gangguan fisiknya, kayak gangguan kesehatan mata, kemudian karena gadget itu jadi kurang gerak, obesitas, bisa ngaruh ya, gangguan tidur ya juga. Banyak banget. Baik, dokter. Cuman yang perlu disorot tadi sampai bisa mempengaruhi otak ya, dokter ya, di dalam otak ya. Baik ya, pantas banget ya kalau misalkan sering banget kasusnya anak kecil tuh suka tantrum kalau diambil gadgetnya gitu, dokter ya. Itu salah satu tanda adiksi juga. Nah, itu iya kan, berarti dia sudah tidak bisa melakukan fungsinya sebagai anak yang bermain di luar, lari-lari, karena ya fokus sama gadgetnya gitu. Baik, dokter. Nah, ini menarik juga, dok, yang tentang apa namanya tuh screen time berlebihan itu bisa menimbulkan tadi ya, ada masalah bahasa. Itu yang seperti apa sih, dok? Misalnya kemampuan bicara apa yang terganggu tadi? Oke, jadi memang kelebihan waktu bermain gawai itu akan bisa menyebabkan gangguan berbahasa, karena ketika kita bermain gawai itu informasi hanya satu arah. Baik. Kurang rangsang stimulus. Beda sama kalau kita bermain dengan orang tua ya. Kayak orang tua akan merespon. Tapi beda kalau orang tuanya juga diam aja, itu mirip kayak gawai, kan nggak mau menjadi orang tua yang seperti gawai gitu. Kemudian anak jadi kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas yang terkoneksi dengan orang lain. Fokus sama dunia di gawainya. Kemudian karena itu dia akan kesulitan, tidak dapat kesempatan untuk menambah kosakata baru, dan keterampilan komunikasinya jadi terbatas. Kosakatanya terbatas. Kalau kosakata terbatas, kemampuan vokalisasi kayak suku kata aja ba, menyusun dari kata bu jadi nggak bisa dia. Kemudian juga ada teori lain yang menyatakan bahwa stimulus dari screen atau dari layar jika tidak terarah itu juga bisa menjadi hiperstimulasi atau overstimulasi. Saya pernah ada pasien anak usia 4 tahun dibawa ke kami karena keluhannya adalah tidak bisa berbicara atau belum bisa bicara. Ternyata setelah kita kaji, anak itu bisa bicara dengan bahasa yang Inggris sama Inggris dan Rusia. Aneh kan? Padahal nggak pernah diajari oleh orang tuanya. Ternyata ya dia stimulasinya tuh dari gadget. Memang anaknya cerdas ya, jadi dia bisa langsung menyerap, tapi bukan bahasa ibunya. Gitu. Jadi itu adalah contoh dari overstimulasi yang tidak terarah. Nah, ini menarik ya kalau dari overstimulasi yang tidak terarah, karena memang konten-konten sebenarnya bebas sekali, dokter. Bebas sekali. Berarti PR juga untuk orang tua ya, memilihkan konten yang sesuai dengan usia. Betul, iya betul sekali. Makanya kalau kita nonton film pasti kan ada sensor parental guidance atau harus dipandu oleh orang tua. Nah, itu tidak hanya sekadar tulisan tapi memang harus dipandu gitu. Baik. Sebenarnya keren sih, dok ya, bisa bahasa Inggris dan Rusia ya. Cuman sampai lupa bahasa Indonesia. Lupa bahasa Indonesia dan kesulitan belajar bahasa Indonesia karena sudah penuh. Baik. Nah, oke, dokter. Kemudian gimana sih, dok, sebenarnya ada rekomendasi atau mungkin panduan yang
tepat untuk screen time ini gitu, Dok? Iya, sebenarnya ada dari internasional, dari CDC, WHO, dan P2PTM atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dari Kemenkes itu sudah memberikan rekomendasi. Oh, baik, Dok. Jadi, dan rekomendasinya ini didasarkan pada usia. Pada anak dengan usia kurang dari 2 tahun, sebaiknya menghindari screen time, kecuali untuk mengobrol lewat video call. Dan mengobrol lewat video call pun ini dibatasi maksimal dalam sehari itu hanya 1 jam. Oh, baik. Gitu. Kemudian di usia 2-5 tahun, batasi screen time yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Di luar pendidikan itu maksimal 1 jam per hari kerja dan 3 jam di akhir pekan. Oh, baik. Gitu. Kemudian di usia 6 tahun ke atas boleh menggunakan gadget, tapi dorong kebiasaan sehat dan batasi waktu menonton layar. Jadi tetap ada jadwal-jadwalnya per hari. Baik. Gitu. Itu sih rekomendasinya. Kemudian jangan lupa kontennya itu dipilih program yang berkualitas. Karena kalau programnya tidak dipilih, ada program yang stimulasinya berupa kekerasan, itu juga bisa menimbulkan gangguan psikologis pada anak. Gitu. Kemudian sebaiknya walaupun anak menggunakan gawai, tetap didampingi orang tua sehingga anak tahu cara terbaiknya untuk menggunakan. Gitu. Baik, betul. Berarti PR-nya adalah tegas dengan waktu, ya. Tegas dengan waktu, dan jangan lupa orang tua juga harus menjadi contoh. Jangan anak itu dibatasi gawainya misalnya 1 jam per hari, tapi di sebelah anaknya yang lagi main, orang tuanya juga main gadget, main gawai. Bunda. Iya. Hati-hati ya. Anaknya ngajak ngobrol, bundanya asik main gawai. Nah, itu jadi inkonsisten. Ini memang PR banget sih, Dok, ya. PR banget ya. Apalagi kalau orang tua yang udah generasi Z ya, Gen Z ya, itu pasti gadget kan tidak bisa lepas gitu kan. Nanti alasannya, enggak kok ini lagi belajar parenting. Tapi tidak mencontohkan. Iya, gitu tidak ya. di depan anak gitu. Tidak di depan anak. Baik, Dokter. Berarti memang penting sekali membatasi ya. Nah, kalau misalkan screen time tadi untuk dia adalah batasan-batasan jamnya. Nah, itu sebenarnya alternatif di luar itu ada kegiatan apa nggak sih, Dok, yang dianjurkan di luar screen time? Oh, ini harus diajak bermain apa untuk stimulusnya, Dok? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Yang jelas pasti permainan untuk anak. Nanti anak itu juga ada tingkatan-tingkatan kesulitan permainannya. Oh, baik. Misalnya kalau kurang dari 2 tahun dia cenderung soliter, mainnya seperti yang menyusun kubus, menyusun bola. Nanti usia 2-5 tahun mereka lebih ke role playing, pula-pula jadi pemadam kebakaran dan lain-lain. Dan itu sebenarnya di buku Pink KIA itu sudah ada panduannya. Ya, kayaknya bukunya tipis cuma gitu aja, tapi ada panduan permainannya. Iya, gitu. Jadi tetap diberikan permainan-permainan, diberikan mainan-mainan yang sesuai usianya. Dan orang tua juga harus melibatkan diri dalam proses permainan anak gitu. Baik, Dokter. Nah, bunda-bunda pasti punya buku Pink kan? Itu udah wajib banget itu kitabnya. Ya, Dokter ya. Dibuka lagi atau mungkin yang hilang ya dicari-cari lagi, Dokter ya, karena sudah lengkap sekali ya. Bahkan ini ya, peran penting orang tua itu sebenarnya untuk manfaatnya jalin bonding itu ya, Dokter ya. Betul. Baik, Dokter. Nah, kalau misalkan, Dok, gimana sih, Dok, pandangan dokter ini terhadap penggunaan aplikasi edukatif sebagai bagian dari screen time? Oke, aplikasi edukatif itu cukup baik juga, tapi harus kita tahu bahwa di aplikasi edukatif itu juga ada term and condition-nya, ada prasyaratnya. Kalau kita download aplikasinya, pasti ada tulisannya untuk usia berapa. Oh, itu. Ya kan? Biasanya pasti 3+, tidak ada yang di bawah 3 tahun. Nah, 3+ berarti kita masuk ke rekomendasi guideline penggunaan gadget untuk anak usia 2-5 tahun. Maka di luar proses pembelajaran itu boleh menggunakan 1 jam. Kalau aplikasi edukatif sebenarnya kan lebih ke permainan ya. Beda sama pembelajaran jarak jauh yang ada gurunya. Benar. Nah, yang dimaksud proses belajar tadi itu pembelajaran jarak jauh. Kalau aplikasi edukatif sebenarnya lebih ke permainan yang memicu kecerdasan anak. Nah, itu sebaiknya tetap mengikuti guideline dan jangan lupa term and condition dari setiap aplikasi itu. Ya, jadi jangan asal download ya, Mam ya. Dibaca dulu. Sesuai nggak dengan usia anaknya gitu ya. Ternyata anaknya masih kecil gitu udah kadung di download ya. Jadi bukan salah pembuat aplikasinya, karena pasti mereka ada
menuliskan juga term and iya. condition. Baik. Dan kalau misalkan itunya dalam bahasa Inggris ya diterjemahkan dulu sendiri ya. Betul. Harus didampingi. Harus didampingi. Baik dokter. Oh, nah dok, sekarang ini kalau gimana caranya kalau misalkan anak udah terlanjur adiksi, udah terlanjur ketergantungan, apa yang harus dilakukan oleh para orang tua? Oke, kalau sudah terlanjur adiksi, anak itu sudah menimbulkan gejala-gejala yang memang tidak bisa dilepas dari gawai. Kalau dilepas tantrum, kemudian ternyata dia itu karena penggunaan gawainya kesulitan berkomunikasi secara verbal, maka kita harus namanya puasa gadget. Puasa. Iya, puasa gadget. Stop penggunaan gawai sama sekali. Nah, sama sekali gitu. Nah, itu orang tua pun juga harus konsisten dengan peraturan yang dipakai. Kalau memang anak itu harus puasa dengan gawai, maka orang tua jika berada di sekitar anak juga harus lepas dari gawai. Dan ini secara penelitian itu puasa gawai minimal dilakukan selama 14 hari atau 2 minggu. Nah, gitu. Nah, tapi sebelum kita mengobati, menangani adiksi gadget itu, sebaiknya sih dari awal jangan sampai anak terkena adiksi. Jadi orang tua harus membatasi sejak dini penggunaan gawai. Jangan di bawah 2 tahun. Tadi kan udah ada rekomendasi guideline-nya bahwa sebaiknya tidak memegang, tidak ada screen time ya. Nah, itu janganlah diberi sebelum usia 2 tahun. Gitu. Baik. Kemudian kalau ada orang tua yang memberikan reward and punishment, misalnya nanti kalau kamu di sekolah anteng, mamah kasih deh gadget kamu di rumah puasnya gitu. Atau kalau kamu nakal nanti HP kamu mamah ambil gitu. Nah, jangan kayak gitu. Stop reward and punishment karena anak jadi ketergantungan dengan gadget kalau kayak gitu. Kemudian itu sekali lagi kalau membuat aturan maka beri contoh dan ikuti aturan itu. Kemudian pola aturannya harus tegas dan konsisten. Dan di rumah atau di area bermain anak atau di sekolah harus disediakan area dan waktu bebas gawai. Termasuk family time dengan keluarga. Bisa mungkin sesaat saat makan malam, HP itu harus jauh dari meja makan. Ya, makan bersama, mengobrol bersama keluarga, atau ada playtime dengan orang tua sehari itu jauhkan gawai gitu. Jadi harus meluangkan waktu bermain dan interaksi dan anak itu harus didorong untuk mau main di luar. Nah, iya. Penting ya dok? Penting, kan udah nggak pandemi nih, nggak usah takut keluar kita. Mainlah keluar ke alam gitu. Baik, justru stimulus alami itu yang penting ya dok? Iya, yang penting banget. Baik, berarti emang kuncinya tuh orang tua sih dok ya? Kuncinya sama orang tua. Karena anak mau gimana ya, anak itu kan bisa cerdas karena dia belajar. Belajar itu bukan hanya secara akademis, tapi melihat ke sekelilingnya gitu. Kalau sekelilingnya tidak bisa menjadi sumber pembelajaran, dia mau belajar dari mana gitu. Jadi orang tua harus menjadi contoh yang baik gitu. Baik dokter. Berarti ini termasuk ini ya dok, kalau tadi tidak disarankan reward and punishment, kalau misalkan seminggu dikasih jatah misalkan sekali untuk lihat gadget gitu, tetap harus memperhatikan ini ya, batasan screen time-nya juga ya dok? Iya, jadi bedakan antara reward dan punishment dengan aturan yang dibuat bersama. Baik. Gitu. Jadi kalau reward and punishment itu ketika anak melakukan sesuatu yang baik, kita kasih hadiah, atau anak salah kita kasih hukuman. Tapi kalau rules yang dibuat bersama gini, Dek, ini kamu sudah boleh pegang gawai, tapi kita atur ya, kita buat aturan. Kamu boleh bermain kalau sehari itu 1 jam. Nanti mama kasih waktu, kalau weekend kamu boleh main 3 jam, tapi di sela-sela ya, mama kasih waktu. Dan main ini jangan sampai mengganggu aktivitas harian yang rutin, seperti makan, kemudian belajar, bermain, itu juga tidak boleh mengganggu. Baik, gitu. dokter. Nah, kalau berarti untuk mematuhi aturan tersebut dalam masa misalkan dalam masa aturan tersebut anak itu tantrum, ya memang orang tua harus tetap tegas. Tetap tegas. Memang sulitnya seperti itu, apalagi kalau di luar ruangan ya, di publik, tantrum mungkin kan
kita pasti malu, takut orang-orang lain terganggu. Nah, memang itu adalah tantangannya. Tapi dulu sebelum ada gawai pun orang tua kita juga bisa kok menenangkan kita dengan metode yang lain. Misalnya diajak komunikasi dengan baik kayak gitu. Baik, luar biasa. Nah, terakhir ini Dok, nih kira-kira apa sih Dok saran dari dokter bagi orang tua yang khawatir tentang pengaruh screen time terhadap perkembangan anak mereka? Berarti tipsnya nih buat sahabat Risa. Oke, tipsnya adalah batasi pemberian dini gawai itu pada anak. Sudah ada guideline-nya, mari kita ikuti guideline-nya. Dan ketika ingin memberikan mainan-mainan edukatif melalui gawai, jangan lupa dibaca term and condition-nya. Apakah sudah sesuai untuk usia anak atau tidak? Seperti itu. Baik, luar biasa. Gimana nih Bun, gitu kan? Jadi kuncinya adalah di orang tua, gitu ya. Jadi memang orang tua harus bisa mencontohkan yang baik ya untuk anak-anaknya. Bikin rules-nya, bikin aturannya, biar yang kalau misalnya udah terlanjur main gadget, dia jadi lebih tertib ya dokter ya, lebih tertib. Dan kalau misalkan anak tantrum, ya dibiarkan karena biar dia juga tahu bahwa itu tidak baik gitu dokter ya. Sesuatu yang salah. Betul, gitu. Sesuatu yang salah. Jadi bukan membenarkan yang salah gitu ya. Iya, betul. Dan memaklumkan yang salah gitu dokter ya. Apalagi udahlah daripada soalnya dia nggak bisa makan Dok kalau tanpa gadget. Oh, jangan seperti itu gitu. Berarti dikaji lagi tuh. Masa sih nggak bisa makan tanpa gadget? Berarti sudah dikenalkan gadget dari awal. Nah. Malah nanti ditanya-tanya sama dokternya. Baik dokter, berarti nanti kalau misalkan sudah ada tanda-tanda adiksi gini harus konsul kemana nih sahabat Risa nih? Bisa pertama jelas ke dokter anak dulu. Baik. Dokter anak akan menilai apakah benar ini sudah adiksi atau tidak. Kemudian jika didapatkan ada gangguan-gangguan atau disabilitas pada anak, gangguan fungsi karena adiksi itu, maka anak bisa dirujuk ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nanti akan kami assess, kami nilai lagi. Kemudian kita lihat apakah anak ini terganggunya hanya dalam fungsi komunikasi saja atau termasuk dalam fungsi atensi, konsentrasi, dan decision making tadi. Gitu. Nanti akan kami berikan terapi-terapi yang tepat untuk anak itu. Iya, gitu. Baik, luar biasa ya penjelasan dari dokter Dita ini, singkat, ringkas, padat, daging banget. Daging banget nih Dok ya, biar orang tua, apalagi orang tua orang tua Gen Z itu jadi lebih aware gitu ya. Oke, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada dokter Dita. Terima kasih dokter Dita atas sharing-sharingnya luar biasa. Nanti main-main lagi ya dokter ya. Baik, sahabat Risa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RAC Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema yang baru setiap episodenya. Saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.